Syifa Fauzia, kami dari FKIP Hamka. Ingin mewawancarai Ibu terkait dengan sekolah ini untuk memenuhi tugas kami di PLT 1. Saya Kasmiti SPD sebagai Kepala Sekolah SD Warakas 01. Saya bertugas di SD Warakas 01 sudah dari tahun 2016 sampai sekarang. Sudah 4 tahun ya. Kebetulan memang dulu sekolah ini masih jadi 2 sekolah antara Warakas 1 dan 2. Kemudian pada bulan Oktober 2019 digrouping menjadi Warakas 01. Dan sekarang kepala sekolah cuma 1, yaitu saya dengan jumlah siswa yang ada sekarang 23 rombel, jumlah siswanya 727 dengan jumlah personil guru dan teknik serta saya 40 personil. Ibu sudah berapa lama Ibu menjadi kepala sekolah ini? 4 tahun. Suka duka Ibu menjadi kepala sekolah ini? Sukanya banyak banget ya, sukanya enak. Sukanya ya bisa kenal sama semua siswa, terutama guru-guru saya yang keren lah ya, guru-guru saya yang sekarang di sini. Dari yang masih usia muda sampai yang sudah sepuh, yang sudah pensiun pun udah ada beberapa orang. Terus dengan berbagai karakter, ya alhamdulillah. Apalagi saya menyatukan 2 sekolah ya, 01 02, berbeda guru yang 01 bagaimana sifat dan karakternya, yang 02 bagaimana. Tapi semenjak saya dari Oktober sampai sekarang, alhamdulillah sudah menyatu dan sudah kondusif lah ya, bagus. Terus itu sukanya, senang gitu ya. Dukanya banyak juga. Banyak sekali nih dukanya, pokoknya nggak bisa diceritakan. Ada suka dan duka ya. Tantangan Ibu di sekolah ini? Tantangannya, iya. Berat banget. Saya terutama ingin memajukan siswa-siswinya di sini sesuai visi dan misi yang saya buat. Ya. Visi dan misi Warakas 01 itu bukan pribadi saya yang buat, tapi kita adakan rapat dewan guru serta stakeholder yang ada, komite sekolah kita masukkan juga, kita sama-sama membuat visi dan misi ke depannya seperti apa. Alhamdulillah dari visi dan misi yang kita canangkan itu sudah ada beberapa poin yang tercapai, apalagi dengan jumlah siswa yang banyak. Tantangannya berat. Saya memimpin 727 siswa dan 40 tenaga pendidik dan kependidikan. Bagaimana caranya supaya saya bisa memajukan semuanya seperti itu dalam hal apapun, meskipun dalam pandemi seperti ini. Bu, ada kan pasti banyak yang tentunya nih Bu dalam pembelajaran di HL ini. Apa aja sih Bu yang kendalanya? Maksudnya kalau untuk HL ini, mohon maaf, nomor 1 itu kan siswa semua diwajibkan memiliki HP ya, Android. Di sini ada laporan-laporan, memang saya juga selalu mantau dan masuk ke dalam grup kelas. Itu di setiap kelas pasti ada siswa yang tidak memiliki handphone. Entah itu 1 orang, entah itu 2 orang. Ya. Solusinya gurunya bertanya kepada saya. Kan sekarang kalau yang sudah punya handphone, kita belikan pulsa. Nanti akan diberikan semua. Itu. Biasanya itu per kelas itu anaknya berapa siswa ya Bu? Kenapa 32? Satu kelas 32. Itu sudah ketentuan, tidak boleh lebih. Kalau untuk secara usia Bu, itu usianya itu ketentuan dari dinas ya. Atau memang? Kalau untuk siswa kelas 1, penerimaan itu kan PPDB namanya ya. Itu kan secara online ya, kan kita nggak bisa lihat anaknya seperti apa, kayak dulu Teng-Teng lihat ini enggak. Mereka dapat sendiri online di rumah atau di warnet. Tapi kalau ada juga orang tua yang nggak bisa sama sekali dan memang tidak punya ini untuk bayar di warnet, kita bantu dia datang ke sini. Itu umur 6 tahun boleh mendaftar. 6 tahun loh, 6 tahun 0 bulan boleh mendaftar siapapun. Tetapi untuk menentukan dia diterima atau tidak di sekolah yang dia tuju, itu sistem. Ketendang mungkin dilihat dari usia yang mendaftar itu lebih tua atau apa. Di saya kemarin paling tinggi 9 tahun sekian bulan, paling rendah 7 tahun 2 bulan 12 hari, paling rendah. Ini kelas 1 ya 1 tahun ada.
Saya juga nggak ngerti. Nggak tahu kenapa. Gitu. Tapi udah kan karena sistemnya ini yang tadi 9 tahun udah kan home learning, udah tahu Bu gimana karakteristik anak. Nah itu makanya satu kendala juga untuk kelas 1 khususnya ya, gurunya belum pernah tatap muka dengan mereka, anaknya seperti apa dan seperti apa. Tetapi pada saat HL guru kelas 1 itu dengan diadakan meeting Zoom bisa kelihatan. Bu, cara ibu kan ibu jadi kepala sekolah di sini. Gimana sih cara ibu untuk menyatukan yang tadi dari 102 gurunya? Oke. Itulah tergantung bagaimana kita menyikapi dan bagaimana cara kepemimpinan kita terhadap guru-guru yang jumlahnya 39 loh, tidak sedikit loh, 40 sama saya. Itu saya selalu mengadakan pendekatan dengan mereka. Saya bukan tipe kepala sekolah yang suka di dalam kantor. Kalau tidak ada kerjaan yang harus saya kerjakan, saya selalu duduk di ruang guru. Siapapun mencari saya, pasti di ruang guru. Itu salah satu pendekatan saya dengan guru-guru saya, supaya mereka tidak ada batasan dengan saya. Pada saat kedinasan, memang saya kepala sekolah, tapi saya untuk melakukan pendekatan dengan mereka, saya anggap mereka itu teman sama saya. Jadi mereka curhat, bicara, tidak malu-malu dan terbuka dengan saya, tapi dalam batas-batas kalau saya itu pimpinan mereka gitu. Alhamdulillah nggak lama kok saya menyatukan mereka. Jangan segan-segan melakukan pendekatan sama mereka, dan jangan sampai kepala sekolah jomplang jarak dengan saya. Tidak, saya bukan tipe kepala sekolah seperti itu. Untuk biasanya Bu, kalau untuk kelas London itu kan ada dalam satu kelas biasanya 2 guru atau Yang kelas 1 ya, iya, pendampingan iya. biasanya seperti itu, karena saya gurunya pas banget. Jadi satu kelas untuk kelas 1 itu 1 aja, karena memang kita pas banget gurunya. Begitu kalau untuk pembiasaan sebelum pandemi ini apa sih Bu, misalnya kayak Upacara. atau enggak? Upacara setiap hari Senin itu dilakukan doa wajib dengan pembina upacaranya. Saya Senin, ntar Selasa, mohon maaf, Senin minggu pertama, umpamanya saya dulu. Ntar Senin lagi minggu kedua itu bergilir, gurunya semua nyoba. Itu tiap hari Senin upacara yang secara resmi ibaratnya ya, pakai paskibranya segala macam, tim pocil kami ada, dan tim paskibra punya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tiap hari briefing di depan. Tapi yang briefing bukan saya, gantian juga. Kita buat tiket, briefing hari ini si A. Temanya terserah, yang penting dibatasi dari jam 6.30 sampai cuma 10-15 menit. Langsung masuk, itu setiap hari. Kemudian Jumat pertama dan Jumat ketiga itu sholat duha pagi. Jumat kedua dan keempat senam bersama. Saya panggil instruktur semua. Di sini kan? Di sini antara guru dan siswa semua senam. Duha pun di lapangan sama semua. Itu untuk yang pembiasaan setiap gitu ya. Kalau untuk yang hari-hari sih ya sholat berjamaah dilakukan. Karena kita kan sampai jam 12 sudah pulang, kecuali gurunya sampai jam 3. Kalau untuk petugasnya itu apakah dari kelas S2 paskibranya atau bagi Bu setiap kelas? Tugas yang hari Senin, tugas hari Senin itu kita udah ada tim paskibra. Seperti itu, gurunya pun saya anjurkan seperti itu, setiap pagi menyapa, supaya bagaimana dengan keadaan hari ini pun absen juga tiap hari mereka, pakai seragam. Meskipun nggak sekolah tapi seragam dipakai, absen, foto sesuai hari apa dia yang belajarnya, baju itulah yang dia pakai. Itu Berarti komunikasi yang wajib, komunikasi itu 24 jam dengan guru, orang tua murid, dan saya. Makanya handphone mau meledak. Ada lomba-lomba nggak sih Bu biasanya kalau antar kelas itu? Antar kelas ada. Waktu itu saya pernah mengadakan lomba apa ya, mewarnai gambar, lomba apa tadi ya, lomba taman, membuat taman dulu. Karena taman itu saya bongkar itu gitu. Pernah ada kok dokumentasinya di sana. Kelas dapat piala juga. Terus lomba kebersihan kelas, lomba pengecekan di dalam ruangan kelas. Iya,
Karena di dalam ruangan itu ya apa sih ya, dia tiap kelas di belakang ini temboknya nggak polos, banyak nuansa lukisan bertema, tergantung mereka temanya maunya apa nih ya, kayak di depan ini lah itu mereka masih karya-karya mereka kan bagus di atas serius, di bawah nggak apa gitu, tapi dari masuk ruangan kalian di lantai 4 kan kelas 6 punya tuh lantai 4 tuh udah gini-gini ya. Terus ada gurunya juga minta lukis kan, Pak Domingus yang pelatih coaching itu ada tuh yang balonnya kayak itu tadi ya, pakai kos kuning kalau Terakhir mananya Bu, Ibu dan tenaga pendidikan yang lainnya tuh strategi apa sih yang Ibu lakuin untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini? apanya Strategi yang Ibu strateginya ya, kualitas sekolah. Jadi mereka kan, kita kan suka ada pelatihan-pelatihan, kita ambil dari LPIA waktu itu ada namanya DOP kinerja. DOP kinerja itu untuk meningkatkan ini gurunya, contoh guru yang nggak bisa komputer kita kursusin gitu. Rata-rata kan mohon maaf ya, apalagi yang orang udah tua-tua tuh kan komputernya kan nggak bisa gini-gini, jadi kita kursusin. Atau kedua kursus bagaimana cara apa ya, pengisian e-rapor, bagaimana cara membuat soal melalui Google Form, bagaimana itu ada pelatihannya sendiri, kita panggil instrukturnya, itu dilakukan seminggu 3 kali di sini ya. Terus mereka juga saya perintahkan rajin-rajin membuka medsos, YouTube yang kita nggak tahu, browsing, jangan diem aja sesuai ngajarin di buku, saya marah ya, soalnya saya udah rasain sendiri loh, saya sendiri. Ya, terima kasih Bu sudah Sama-sama ya, nggak apa-apa.